Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang sebenarnya disempurnakan oleh Ibnu Rajab dengan judul kita buat kajian warisan, susuan dan harta haram, batasan yang dijaga syariat. Yaitu hadis ke-43 An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama abqatatil fara'idu fali awla rajulin dzakar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah al-fara'idha, ketentuan-ketentuan warisan kepada pemiliknya. Fama abqatatil fara'idu, harta yang tersisa setelah pembagian faraid, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada kaum laki-laki yang terdekat. Kharrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama dari hadis-hadis yang 8 yang ditambah oleh Ibnu Rajab sehingga jumlah hadisnya sempurna menjadi 50 dari apa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi yang menamakan hadis-hadisnya hadis arba'in, dia jadikan menjadi 42. Yang sebenarnya juga hadis ini dulu dikumpulkan awalnya oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah mengumpulkan 25 hadis. Di mana
Hadis yang dikumpulkannya itu adalah hadis-hadis jawami'ul kalim. Ini ungkapan pendek, tapi maknanya luas. Pola itulah yang dijadikannya sebagai pola acuan. Imam Nawawi melihat ini polanya, dia jadikan 42. Lalu kenapa namakan dengan 40? Karena pada zaman dahulu juga ulama terobsesi, termotivasi untuk mengumpulkan hadis arba'in. Karena ada riwayat, walaupun riwayatnya lemah, memberikan motivasi bagaimana mengumpulkan tema-tema itu sebanyak 40 hadis. Ya. Lalu karena pola ini dapat bagi dia tidak 40 saja, tapi menjadi dari 25 tadi menjadi 42. Ibnu Rajab dia melihat bahwasanya ternyata kayaknya masih ada nih hadis yang polanya sama sehingga dia kumpulkan menjadi 50. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang ditambah oleh Imam Ibnu Rajab ya di dalam mensyarahkan kitab ini. Hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dasar pokok menjadi sumber utama atau dasar atau pondasi utama menjadi dasar pembagian harta warisan. Hadis ini menjadi asas bagaimana cara pembagian harta warisan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jatah-jatah masing-masing dalam harta warisan. Allah langsung yang meletakkannya. Menentukan berapa, ibu berapa, suami berapa, istri berapa. Itu dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat yang terakhir di dalam surat An-Nisa. Jadi bukan berdasarkan pembagian adat istiadat. Tidak juga kesepakatan. Kenapa? Karena Allah sangat mengetahui karakter manusia. Karena Allah yang menciptakan karakternya. Rasa tomak, rakus dengan harta itu. Dan Allah yang menciptakan apa tanggung jawab masing-masing manusia. Allah yang telah membagikan masing-masing dari wanita dan laki-laki itu apa tugas. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung merincikan masing-masing dari ahli waris itu untuk mendapatkannya. Hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran, maka dijelaskan melalui hadis-hadis. Nah, cara pembagian dari orang-orang yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, datanglah hadis memberikan petunjuk.
Apa kata hadis? Kata Nabi SAW, berikanlah bagian-bagian yang wajib ini, bagian-bagian yang telah ditentukan. Ya, karena faraid itu atau uh, fard itu adalah ukuran yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Jatah masing-masing itu. Di mana jatahnya itu pembagiannya ada 6. Ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Lalu ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8. Nah, siapa-siapa yang dapat, ini nanti insya Allah khusus dalam pembahasan faraid, boleh jadi setelah kita selesaikan hadis ini, kita masuk secara faraid walaupun tidak terlalu rinci. Minimal kita mengetahui kaedah-kaedah umum di dalam masalah faraid. Ini sangat perlu kita pelajari. Karena fenomena yang kita lihat di dalam masyarakat kita, ketika seorang bapak atau suami meninggal dunia, maka biasanya harta itu langsung dipegang oleh istri atau ibu. Ya, dipegang. Semuanya dipegang. Tidak boleh dibagi-bagi. Alasannya tanah Paang masih basah karena hujan taruh. Hujan taruh tidak kekering-kering. Sementara harta yang ditinggalkan oleh si mayat itu sudah langsung otomatis menjadi harta ahli waris. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai ketimbang dari hartanya sendiri. Ya, jadi kita nih lebih mencintai harta ahli waris daripada harta kita sendiri. Betul atau tidak? Sahabat mengatakan, enggak ya Rasulullah. Tiada dari kami kecuali hartanya sendiri yang dia cintai daripada harta ahli warisnya. Nabi mengulang lagi, tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai ketimbang hartanya sendiri. Lalu Nabi jelaskan, apa yang kalian simpan itu harta ahli waris. Apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang disumbangkan, itu harta kita. Nah, kalau kita lihat berapa persentasenya antara yang kita simpan dengan yang kita sumbangkan. Lebih banyak kita simpan daripada kita sumbangkan. Rumah dibuat dengan harga yang luar biasa, rekening menumpuk, emas pun menumpuk, ya. Itu adalah harta ahli waris. Harta yang kita bawa, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Kita punya harta yang tanah yang luas, kita wakafkan. Nah, itulah yang kita bawa. Ya. Kita punya uang, kita sedekahkan, itulah untuk kita. Nah, jadi ketika si mayat meninggal dunia, maka hartanya itu otomatis sudah menjadi harta ahli waris. Nah, kalau itu menjadi harta ahli waris, siapa-siapa yang akan menerima ini, itulah yang dinamakan dengan ahli waris.
Ya, ahli waris itu secara secara umum, ya secara rinci dia ada antara laki-laki dan perempuan itu ada 25 golongan orang-orang yang menerima warisan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, berikanlah pembagian jatah-jatah yang sudah ditentukan kepada pemilihan dulu. Apabila pembagian ini masih tersisa, sebulan jatahnya ada sepertiga, ada yang seperenam, ada yang seperdelapan misalkan. Masih aja tersisa, baru diberikan kepada kaum laki-laki yang terdekat hubungannya dengan si mayat. Siapa-siapa saja laki-laki yang akan menerima itu juga sudah ditentukan. Ada 15 orang banyak. Kalau perempuan ada sebanyak 10 orang. Ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa berikanlah dulu kepada yang punya jatah. Kalau masih ada tersisa, baru diberikan kepada asobah namanya. Ya, asobah. Jadi orang laki-laki yang terdekat hubungannya dengan perempuan ini, yang meninggal dunia. Taib. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, kesempurnaan syariat ini. Yang dan sifatnya universal dengan kaedah-kaedah yang bersifat umum. Sebagaimana dalam hadis ini diberikan kaedah umum. Cara pembagian faraid, berikan dulu yang punya jatah. Sebab nanti kan pacu-pacu. Yang laki-laki pengen dapat ya. Yang produksi pengen dapat. Nah, baca ronyo, bagian dulu yang punya jatah. Nanti ada ketentuan, kalau perempuan itu semuanya mereka sudah ditentukan secara faraid, ya, tapi di antara mereka, walaupun dia faraid, ketika ada yang mu'assib, yang menjadikannya laki-laki yang selevel dengan dia akan digolongkan dengan asobah. Ya, contoh, kalau seandainya anak perempuan itu ada 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Ya, kita contohkan saja, kan? Yang meninggal dunia adalah bapak, yang berarti yang tinggal bapak masuk di sini suami. Ya, suami. Berarti yang ditinggalnya siapa? Istri, anak. Ada 2 anak laki perempuan dan ada 2 anak laki-laki. Ya, ada 2 anak perempuan, ada 2 anak laki-laki. Nah, ketika yang meninggal dunia adalah suami, istri mendapatkan 1/8. Tidak satunya diambil loh. Ya, 1/8. Lalu kalau di dalam Al-Quran dikatakan apabila dia 2 orang atau lebih dari perempuan, maka dia mendapatkan 2/3. Tapi dia ada punya saudara laki-laki.
Di awal ayat dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali jatah anak perempuan. Berarti kalau misalkan 1/8 masih tinggal 7/8. Maka 7/8 ini dibagi berapa dia? Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Perempuan 2 orang tadi mendapatkan 1, 2 orang laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki mendapatkan 2. Laki-laki 1 kali 2. Sehingga dia menjadi 6. Ya, dari sisa tadi. Bagaimana cara pembagiannya? Insya Allah nanti. Ini ya, kita tidak masuk ke dalam perincian nanti ketika kita belajar belajar faraid nanti, karena juga agak memusingkan ya. Biasanya kalau belajar faraid ini pertemuan pertama, pertemuan kedua masih bersemangat. Tapi mulai sudah jatah-jatah itu sudah tersaring secara alami. Mulai mundur satu persatu. Ya. Walhasil ya, ibu ini atau istri ini dia mendapat cuma 1/8. Anak perempuan, karena dia ada saudara laki-laki, ketetapannya adalah anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan, berarti anak perempuan dapatnya sedikit. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggungannya 2. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua tanggungan yang lain. Kalau perempuan, tanggungannya hanya dirinya sendiri. Anaknya bukan tanggungan dia. Suaminya bukan tanggungan dia. Tapi kalau anak laki-laki, diri dia tanggungannya, dan anak istrinya adalah juga tanggungan. Maka kalau kita lihat di akhir dari ayat surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, setelah dibagikan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapakmu dan anak-anakmu, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat. Kadang-kadang kan kita membagi, yang banyak wah. Ternyata dia kurang bermanfaat kepada orang tua. Ya. Faridatan minallah, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Ini sudah ketetapan dari Allah, nggak boleh lagi kita ganti-ganti, nggak boleh lagi ya kita robah-robah. Ya. Jadi nggak ada yang namanya laki-laki nggak boleh menerima warisan, laki-laki pergi merantau salah, pedusi seluruhnya diambil oleh pedusi. Enggak. Karena Allah sudah menetapkannya. Ya. Allah sudah mewajibkan hal ini, dan karena Allah aliman hakiman. Allah maha mengetahui apa yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing mereka. Dan Allah maha bijaksana. Makanya Allah berikan jatah-jatah itu sudah atas kebijakan Allah dan keadilan Allah. Tidak bisa kita katakan, tidak adil. Ya, kan yang merawat ayahku kan ambo dulu waktunya sakit. Ya,
Enggak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hatta sebagai orang anak yang dia itu katakanlah paling durhaka dengan orang tuanya misalkan. Maka tetap dia mendapatkan warisan. Orang tua tidak boleh dia mengatakan, aku tidak dapat warisan dan mulu. Kamu haramkan warisan. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Warisan itu terhalang hanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah al-qatil, yang membunuh. Jadi maksudnya membunuh apabila ahli waris membunuh yang mewariskannya. Si anak terasa tomak dengan harta orang tuanya yang banyak, dibunuhnya orang tuanya supaya dapat capek mendapatkan warisan. Ya, maka anak ini terhalang mendapatkan warisan. Termasuk juga pembunuhan yang tidak disengaja. Yang kedua, berbeda agama. Apabila yang meninggal dengan yang ditinggalkan berbeda agama, misalkan yang meninggal Muslim, ternyata anaknya ada yang murtad. Maka si anak itu tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Yang ketiga adalah perbudakan. Kalau seandainya seorang anak lahir, dia kemudian dia merdeka, bapaknya atau ibunya masih budak. Maka ibunya atau ayahnya yang masih budak tidak bisa mewariskannya atau mewarisi hartanya. Kenapa? Karena budak itu adalah milik tuannya. Dan apa yang dimiliki oleh budak dari harta-harta itu semuanya adalah punya tuan. Ketika diwariskan ke dia, berarti memberikan kepada tuannya. Baik. Yang kedua, mendahulukan orang yang mewarisi secara faraid, secara ketetapan yang telah ditentukan, maka diberikanlah kepadanya warisannya. Apa yang masih tersisa ya dari warisan setelah diberikan orang-orang yang punya jatah tadi, maka didapatkan oleh orang yang mendapatkan tanpa ada pembatasan. Ya, ini namanya asobah. Barata siso itu untuk inyo. Ya, itu namanya asobah. Jadi diberikan dulu jatah-jatah yang sudah ditentukan, yang tersisa kepada asobah. Yang ketiga, berdasarkan hadis di atas, bahwa dalam permasalahan ada pembagian antara kakek dengan saudara-saudara apabila berkumpul dia. Ya, ditinggal tura kakek, kemudian ada saudara-saudara juga. Maka diberikanlah warisan itu kepada kakek tanpa diberikan kepada saudara-saudara. Ini adalah bagian dari ketentuan-ketentuan faraid. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, adalah memotivasi kita
untuk mempelajari ilmu faraid. Karena mempelajari ilmu faraid ini di dalamnya terdapat penjagaan hak yang masih hidup dan hak yang sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama akan hilang. Maka kalau kita lihat, banyak orang yang tidak tahu. Hampir kajian-kajian di masjid-masjid gak ada membahas itu. Malah terkadang ketika kita membahas kajian itu, ya, ada yang memberontak, tidak suka pembahasan itu. Pada itu khawatir nanti haknya ya, tersinggung, akan dikurangi, ya, sehingga tidak mau. Termasuk juga ketika pembagian warisan, kadang-kadang dari sebagian kaum muslimin dia mengambil ke pengadilan negeri untuk mengambil secara rata. Ini nggak boleh. Dikhawatirkan ketika dia beralih jenis pengadilannya sehingga dia mendapatkan pembagian sesuai dengan hukum positif, dikhawatirkan dia adalah menolak hukum Allah. Dalam peradilan agama itu ada ahwal syakhsiyah, ya, atau hukum keluarga, itu ada ketetapan di dalam masalah pembagian warisan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berilmu tentang ilmu faraid walaupun tidak mendalam. Ya, kita minimal tahu siapa yang mendapatkan warisan. Ternyata yang mendapatkan warisan di Minangkabau tidak mendapatkan warisan di dalam syariat. Ya, saya mendapatkan warisan di Minangkabau, anak padusi dari anak padusi. Ya, anak padusi langsung dapat. Tapi cucu padusi dari anak padusi di awak dapat. Ya, di dalam ilmu faraid nggak ada. Anak perempuan dapat, tapi level ke bawah itu adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Jalurnya adalah jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan langsung, ya, jatah untuk jalur perempuan, kalau untuk perempuan adalah jalur langsung. Tapi kalau misalkan anak yang perempuan dia mendapatkan melalui penghubung, maka penghubungnya harus laki-laki. Contoh, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka itu walaupun yang meninggal adalah perempuan, ya, kemudian di bawahnya ada cucu perempuan dari anaknya laki-laki, maka itu masih bisa dikatakan sebagai ahli waris. Ini pembahasan tentang hadis yang pertama, al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama abqatatil fara'idu falil awla rajulin dzakar. Baik. Kita masuk kepada hadis yang kedua, atau nomor hadisnya 44. An Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Pesusuan atau susuan
mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab kelahiran. Ini berhubungan dengan kemahraman. Baik, kita azan dulu. Ya, silakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Pesusuan itu atau susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam Al-Quran terdapat pengharaman ibu-ibu yang menyusui dan saudari-saudari atau saudara perempuan sepesusuan. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah." Ibu-ibumu yang telah menyusuimu dan saudara atau saudari-saudari perempuanmu yang sepesusuan. Itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Itulah namanya mahram. Lalu sunnah datang dengan hadis ini yang menjelaskan bahwa pesusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Setiap yang diharamkan oleh nasab, yaitu diharamkan disebabkan oleh kelahiran. Ya, nasab itu kan kelahiran. Maka apabila seorang anak yang anak laki-laki menyusu dari seorang perempuan, maka perempuan yang menyusuinya itu ya menjadi ibu baginya dari pesusuan. Maka bapaknya, kakek-kakeknya, bapak ibu tadi, dan kakek-kakek ibu tadi, yang perempuan tadi, juga menjadi bapak bagi dia dari pesusuan. Karena susuan tadi itu kan disebabkan juga adalah susunya tidak keluar kecuali dari melahirkan. Nah, jadi pesusuan itu dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh melahirkan. Karena itulah penyebabnya. Ibunya, yakni ibu dari wanita yang menyusu itu, kemudian neneknya adalah menjadi ibu-ibu bagi anak laki-laki ya yang menyusu tadi disebabkan oleh persusuannya tadi. Begitu juga saudari-saudari ibu atau saudara-saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan, dia adalah akhwal namanya. Akhwal yaitu keluarga atau saudara-saudari dari pihak ibu. Ya, kalau kita mama juete ya. Yang menjadi disebabkan oleh pesusuan. Ya, begitu juga dengan akhwat, ya dari etek-eteknya juga adalah persusuan. Wa auladuha, anak dari perempuan tadi. Ya, anak dari ibu atau wanita yang menyusui tadi, anak-anaknya sama sawa'an kana min zaujin wahidin aw azwajin. Baik itu dari satu suami atau beberapa suami, ya. Tapi misalkan dia
eh, bersuami dengan si A, akhirnya cerai, dia dapat anak satu. Nikah lagi dia suami lain, dapat dua anak. Nikah lagi. Nah, anak-anak yang dapatkannya ini, walaupun bapaknya berbeda, semuanya ada menyusu dengan dia. Orang yang menyusu dengan dia tadi, ini menjadi saudara-saudaranya sepesusuan. Ya, maka dia adalah saudara sepesusuan. Kemudian suami wanita yang menyusukan ini juga, yang mana dia menyusu dari air susu yang bapaknya, ya dari suami ini, maka itu adalah menjadi bapaknya. Jadi itu namanya bapak sepesusuan. Karena tidaklah keluar air susu itu kecuali karena hubungan antara suami istri. Ya, tidaklah terjadi kelahiran kecuali hubungan suami istri. Begitu juga bapak dari suami ini, kakeknya, ibu dari suami ini, neneknya, ya, saudara dari suami ini, saudari dari suami ini, ya, semuanya hubungannya itu adalah jadi paman-pamannya, sepesusuan. Jadi tidak hanya hubungannya itu dengan yang bersangkutan menyusui saja, atau satu level dia dengan si A, laki-laki perempuan ini dengan laki-laki ini sama-sama masa dia menyusui, tidak. Semua yang terkait. Ya. Contoh misalkan saya punya saudara laki-laki, saudara abang saya menikah dengan seorang perempuan, dia punya anak. Oke? Berarti saya adalah paman dari anaknya itu. Mahram. Ternyata ada perempuan lain, anak perempuan lain menyusu dengan kakak ipar saya. Lalu saya menjadi paman sepesusuannya. Maka si anak yang tadi, anak orang tadi yang menyusu dengan kakak ipar saya menjadi mahramnya. Ya. Jadi apa yang diharamkan oleh wiladah, kelahiran, ya, atau nasab, begitu juga diharamkan oleh persusuan. Jadi sangat luas sekali. Ya. Tidak orang yang sepesusuan. Nah, keluarga yang laki-laki yang menyusu tadi tidak menjadi mahram bagi sini. Karena tidak ada koneknya. Tidak ada penghubungnya. Kenapa dia diharamkan menjadi mahram dia? Karena daging yang tumbuh pada dirinya itu adalah dari susu tadi. Ya, lalu ada syaratnya. Apa syaratnya? 5 kali susuan. Ya. 5 kali susuan ini berapa? 5 kali susuan itu 5 makan kanyang gitu loh. Sekali nyusu itu sampai dia melepaskan sendiri. Berarti dia sudah puas. Misalkan seorang nitip anaknya dengan tetangga. Anaknya nangis, akhirnya disusui. Tapi dia kenyang. Nah, sekali kenyang itu sekali susu. Ya. Walaupun di dalam dia menyusui itu boleh jadi dia bernafas. Dia lepaskan penting susunya. Lalu dia nyusu lagi. Itu masih dinamakan dengan satu persusuan. Satu kali. Kemudian syaratnya yang lain adalah di dalam umur 2 tahun. Apabila kurang dari 5 tahun, 5 kali susuan, baru sekali, baru 2 kali, atau 4 kali, ya, maka tidaklah terwujud
keharamannya. Nah, kalau 5 kali ini sudah berarti betul-betul sudah tumbuh daging dari hasil konsumsi dari susunya. Sebagaimana menyusunya orang dewasa tidak mengharamkan. Ya. Adapun kisah Salim Maula Abi Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka itu kasus individu yang tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya. Kenapa dikatakan bahwa konsumsi yang lebih dari 2 tahun itu tidak bisa menjadikan mahram? Karena susunya itu tidak bisa menjadikan dia nutrisi yang menumbuhkan daging. Kalau yang masih 2 tahun itu, masih itulah yang menumbuhkan nutrisinya, ya. Baik. Kemudian juga boleh jadi ada seorang perempuan pengen dia berlepas diri dari suaminya. Ya, baca roh diakal-akalinya, diproses susunya, disuguhkannya minum susu pagi ke suaminya. Ternyata lah 5 kali susu. Ah, maaf, aku lah mau susui gitu ya. Awak tak boleh lagi. Enggak. Ya, sehingga apa namanya? Dan itu uh, tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Tayyib. Memelihara anak angkat. Kalau seandainya ada seorang suami istri belum dikurniai anak sudah sekian tahun tidak punya anak, dia pengen punya anak. Ya, ternyata ada orang, taruhlah orang miskin, fakir, betul-betul. Atau taruhlah di rumah sakit tinggalin anak nggak tahu siapa bapak siapa ibu. Ya, kalau seandainya dia adalah anak perempuan, sama ibunya nggak masalah, sama yang perempuan ini nggak ada masalah. Tapi yang sama suaminya bermasalah. Lalu bagaimana caranya? Hendaklah masih dalam umur 2 tahun, ya, masih di bawah umur 2 tahun, dia disusui oleh saudara, ya, saudara dari laki-laki tadi. Saudari dari laki-laki tadi. Kakaknya, adiknya, ya, yang mana itu menjadi apa namanya mahram bagi dia nantinya. Jadi paman, ya, paman bagi dia jadinya. Paman sepersusuan. Kalau anak perempuan, anak yang dipungut itu adalah laki-laki, kalau masih kecil nggak ada masalah gitu ya dengan perempuan. Tapi kalau sudah dewasa dia balik. Bermasalah dengan yang dia anggap dari kecil itu adalah ibunya. Sementara secara hakikat dia bukan ibunya dan bukan mahramnya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dia menjadi mahram? Anak laki-laki tadi disusukan oleh saudari dari ibu ini atau perempuan ini. Masih ada saudarinya pada umur masih kecil, ya, di bawah dari umur 2 tahun, adalah dia susui. Sehingga dia menjadi bibi pesusuan. Ya, sehingga tetap dia jadi mahram kalau seandainya anak kecil itu adalah anak laki-laki. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun dipungut, ya nggak bisa. Karena syaratnya adalah di bawah dari 2 tahun ke bawah umur anak tadi. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah kesempurnaan syariat, gitu ya.
di mana hadis ini merupakan kaidah umum nih. Satu kaidah. Ungkapannya kecil, tapi pembahasannya sangat luas sekali. Apa yang diharamkan oleh persusuan sama yang diharamkan oleh kelahiran atau nasab. Yang kedua, anna kullam ra'atin harumat minan nasab. Setiap perempuan yang diharamkan oleh disebabkan nasab, siapapun dari perempuan yang diharamkan disebabkan oleh nasab, maka juga diharamkan sama oleh persusuan. Yang ketiga, bahwa persusuan itu hanya untuk kemahraman saja. Dia tidak menjadi rahim yang harus dijalin. Ya. Dia bukan menjadi silaturahim yang dikatakan rahim. Rahim itu kan yang satu nasab dengan kita, itu namanya rahim. Rahim tempat janin itu. Maka silaturahim itu menjalin hubungan silaturahim, yakni orang yang punya nasab dengan kita. Kalau seandainya terjadi putus hubungan antara orang yang disusukan dengan orang yang menyusui, itu tidak termasuk memutuskan hubungan rahim, karena tidak ada hubungan rahimnya. Hanya sebagai kemahraman saja. Menghubungkan ini, yakni jalinan hubungan antara orang yang disusui dengan orang yang menyusu, itu hanya dari sisi berbuat baik, membalas jasa atau membalas budi. Walaupun mungkin dengan uang misalkan. Ya. Jasa dia untuk menyusui misalkan, atau tidak, dengan sukarelanya dia susu. Ya, maka hubungannya dengan ibu persusuan dengan anak yang menyusu itu kata hanya sebatas berbalas budi. Kemudian juga tidak ada hubungannya dengan faraid. Ya. Kemahraman ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembagian harta warisan. Ya, tidak pula anak yang menyusu tadi mendapatkan warisan dari ibu yang menyusukan atau sebalik. Tidak. Dia hanya sebatas kemahraman. Nah, ini juga Masya Allah solusi yang diberikan oleh agama untuk mendapatkan sebuah kemahraman. Ya. Kita lihat dahulu, pada zaman dahulu ya, Nabi SAW banyak yang banyak dari keluarga atau hubungannya satu persusuan. Dia pernah satu persusuan dengan pamannya Hamzah. Pamannya tuh. Tapi memang satu disusui oleh ibu yang sama. Dulu bagi orang Arab itu, ya mereka mencari anak-anak yang akan disusui oleh seorang ibu. Ya, kadang-kadang juga sebagai sumber kehidupan juga bagi yang mencarinya. Bolehkah membuat bank susu? Ya, bank susu. Misalkan seorang karena banyak susunya dia sumbangkan. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sebagai fatwa saya baca, tidak boleh. Sebab itu akan mencampur adukkan kemahraman. Jangan-jangan ada orang yang sudah menyusu dari sumber yang sama 5 kali sehingga dia menjadi mahram. Tapi bolehkah seorang tetangga menyusui anaknya tetangganya? Atau misalkan
dia menerima, pokoknya dia menerima titipan TPA misalkan, sekaligus dia menyusuinya, ya. Boleh. Bolehkah dengan jasa? Boleh, ya. Dengan jasa karena dia merawatnya juga, begitu ya. Nah, tapi dengan catatan itu harus dengan penjelasan. Siapa anak yang menyusu dengan dia, siapa namanya, siapa orang tuanya, berapa kali dia menyusu, supaya tidak bercampur aduk. Ya. Dahulu ada orang dari sahabat menikah. Lalu ada yang mengatakan, ini satu pesusuan nih. Ada yang perempuan, seorang ibu mengatakan, ini satu pesusuan nih. Mereka sudah nikah. Lalu Nabi SAW pisah. Kata Nabi, orang sudah mengatakan demikian. Ya. Nah, ketika kita tidak tahu dengan siapa yang menyusu dan kepada siapa menyusu, itu bisa bercampur aduknya kemaharuman tadi. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Kita lihat kalau ada yang bertanya. Baik, ada yang bertanya, kita juga seperti sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.